Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus shiyam wal qiyam. Unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyarul muslimin shaimin rahimakumullah. Buah dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan adalah tentunya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan jamaah sekalian, setiap peribadahan yang kita lakukan, setiap amal soleh yang kita lakukan, memang endingnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang bertakwa jamaah sekalian? Karena memang orang bertakwa adalah orang yang mempunyai kualitas kemuliaan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jamaah sekalian, di samping kita menjadi orang yang bertakwa terkait dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan pada kesempatan saat ini jamaah sekalian, ternyata kita juga mempunyai kesempatan untuk mampu melampaui keutamaan orang-orang yang mati syahid. Manakala kita mampu bisa mengoptimalkan Ramadan ini dengan aktivitas amal soleh. Jamaah sekalian, adalah Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat yang digelari sebagai syahid yang masih hidup. Karena saat itu jamaah sekalian, ia banyak terkena luka oleh tombak maupun panah ketika menjadi tameng Rasulullah SAW di perang Uhud. Ia juga disebut oleh Rasulullah sebagai tetangga di surga kelak bersama sahabat Zubair bin Awam. Ia juga adalah sahabat kategori as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Salah satu dari 10 sahabat ini jamin masuk surga, Talhah bin Ubaidillah. Jamaah sekalian, suatu ketika Talhah bin Ubaidillah bermimpi tentang dua orang saudara atau dua sahabat. Yang pertama meninggal dahulu dalam kondisi mati syahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang kedua mati setahun kemudian dan kondisi normal, tidak mati syahid. Nah, jamaah sekalian, Talhah bin Ubaidillah bermimpi tentang dua sahabat ini, dua saudara ini berada di pintu surga. Dan ternyata jamaah sekalian, orang yang meninggal belakangan, yang meninggal normal tidak mati syahid, ternyata ia lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan saudaranya yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Jamaah sekalian, kondisi mimpi ini disampaikanlah ke orang-orang sehingga menyebar sehingga sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka komentar baginda Nabi Muhammad SAW adalah, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Jadi perbedaan jarak antara kedua orang ini, yang satu mati syahid, yang satu mati biasa, setahun kemudian, itu seperti langit dan bumi, sangat jauh. Apa penyebabnya jemaah sekalian? Adalah optimalisasi. Ketika seorang yang meninggal belakangan itu, setahun kemudian, ia mendapatkan Ramadan. Jamaah sekalian, lalu dia optimal ibadah di bulan Ramadan, maka ternyata jamaah sekalian, keutamaan Ramadan yang ia mampu manfaatkan itu mampu melampaui orang-orang yang mati syahid. Masyarul muslimin wa zuhratal mu'minin rahimakumullah. Padahal dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, jemaah sekalian, tentang keutamaan orang-orang yang mati syahid. Di syahidi indallah sitta khisalin. Bagi orang yang mati syahid punya beberapa kelebihan, punya 6 kelebihan. Yang pertama ya jamaah sekalian, yughfaru lahu fi awwali daf'in. Ketika mati syahid jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang mati syahid tersebut. Kemudian wa yara maq'adahu minal jannah. Sesaat sebelum kematiannya Allah perlihatkan tentang tempat duduknya atau tempat tinggalnya di surga.
Sehingga orang-orang yang mati syahid jamaah sekalian tampak tersenyum, bahagia melihat kehidupan akhiratnya yang insya Allah bahagia. Kemudian orang yang mati syahid akan diselamatkan dari yang namanya azab kubur. Kubur adalah jamaah sekalian, ia merupakan bisa menjadi taman-taman surga bagi orang-orang beriman beramal saleh. Namun bisa jadi lembah-lembah neraka bagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik. Kemudian jemaah sekalian, ia juga wa ya'manu minal fazail akbar. Ia akan mendapatkan keamanan di kondisi yang sangat genting, sangat darurat. Al-fazaul akbar jemaah sekalian disebut juga di Quran surat Al-Anbiya. Yaitu kondisi di mana semua orang siap memulai persidangan akhirat jemaah sekalian. Maka semuanya stres, genting, takut, khawatir, panik semuanya. Semuanya khawatir, jemaah sekalian, kecuali orang yang mati syahid, wa ya'manu minal fazail akbar. Ia akan mendapatkan keamanan, ketenangan tentang kondisi yang sangat genting tersebut. Kemudian jemaah sekalian akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang salah satu aksesorisnya adalah mutiara jemaah sekalian. Mutiara di mahkota itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian akan dinikahkan kepada 72 bidadari. Dan jemaah sekalian, wa yusyafa'u fi sab'ina min aqaribi. Orang yang mati syahid juga akan mendapatkan tiket, akan mendapatkan keutamaan jemaah sekalian untuk mendapatkan syafaat bagi 70 anggota keluarga terdekat. Bisa keluarga, bisa teman. Masyarul muslimin rahimakumullah, begitu luar biasa keutamaan orang-orang yang mati syahid. Tapi manakala jamaah sekalian, seseorang yang diberikan kesempatan Ramadan dan ia mampu mengoptimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya jamaah sekalian, maka keutamaan orang yang mati syahid itu akan mampu dilampaui oleh orang tersebut. Sebagaimana kisah mimpi yang dialami oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah. Jamaah sekalian, semoga kita semua mampu mengoptimalkan kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Semoga kita semua menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga kita semua mampu melampaui orang-orang yang mati syahid, karena kita mampu optimal dalam mengisi hari-hari Ramadan ini dengan berbagai aktivitas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.